Dana ini menarik ya Pak ya. Sebelum kita berbicara mengenai isu yang tadi sempat saya sampaikan gitu ya mengenai cybercrime, ada beberapa kejahatan cyber secara daring seiring dengan meningkatnya penggunaan ekonomi dan transaksi digital. Saya ingin tanya dulu tentang Dana Pak. Ya. Something yang menarik tentang Dana adalah penetrasi yang luar biasa besar ya, terutama di kelompok tier 3, tier 4 atau kelompok mereka yang somehow belum terlalu literate dalam financial. Ya. Nah, tapi mereka excited, mereka memiliki aplikasi Dana. Saya ingin Anda ceritakan journey Dana sampai sekarang juga memiliki user dan retention yang luar biasa besar di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Dana sudah beroperasi lebih dari 7 tahun. Dan kita berhasil mendapatkan kepercayaan dari users di Indonesia. Dan banyak dari user kita itu datang dari tier 3, tier 4 cities, jadi kota yang lebih kecil. Ya. Kalau yang kita perhatikan sih lebih karena banyak masyarakat Indonesia itu yang unbankable ataupun they are underbanked gitu kan. Kemudian kita memberikan akses terhadap financial service, kita mulai dengan payment. Jadi mereka bisa melakukan digital payment day to day tanpa perlu misalnya harus punya akun di bank dan seterusnya gitu. Kemudian on top of the payment kita juga mulai memberikan additional financial services on top of payment itu sendiri, yaitu seperti insurance, investment, dan lending. Jadi harapan kita user bisa memakai Dana itu bukan sekedar untuk payment aja, tapi benar-benar increase mereka punya financial literacy untuk bisa dapat akses financial service seperti lending, investment, maupun insurance juga. Menarik. Sebelum kita lanjut ke isu tadi Pak, apa yang menurut Anda membuat penetrasi Dana ke tier masyarakat dengan background ekonomi tier 3, tier 4 dan juga considered sebagai belum terlalu literate dalam financial itu menarik memiliki dan menggunakan aplikasi Dana juga jika dibandingkan dengan aplikasi yang lain? Kita itu sangat fokus ke yang namanya seamless user experience dan juga safe tech. Karena kalau kita bicara payment ataupun financial service, people itu akan taruh uang ya di platform tersebut gitu ya. Jadi pada dasarnya it's all about trust. Jadi how application itu bisa trusted. Jadi kita emphasize benar-benar ke area itu gitu ya. Jadi seluruh inovasi, teknologi, advancement, effort kita put untuk drive safe tech, protecting the users dan juga seamless user experience. Karena kalau kita bicara produk, fitur gitu, itu never ending race. It's an infinite race. Sometimes you are ahead, sometimes you are behind. Sometimes you copy someone's features, sometimes your feature di copy by someone else gitu kan. Jadi it never ending. Tapi who will give the best service excellence, seamless UX, safe tech yang protecting the users, itu yang akan jadi pilihan dari user atau masyarakat untuk selalu pakai solusi tersebut. Seamless user experience, but also protecting sama safe tech. Safe tech. Menarik, dan ini related to safe tech, kita akan berbicara mengenai cybercrime, cyber security, dan lain-lain di kesempatan kali ini di Tech Look. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan cyber secara daring itu secara signifikan berdasarkan data semakin meningkat, Pak. Apakah fenomena ini menurut Anda hanya terjadi di Indonesia? Bagaimana Anda melihatnya kondisi kejahatan cyber di global dan bagaimana pemerintah atau instansi digital finance menanganinya di Indonesia sejauh ini? Fenomena ini nggak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi globally. Kalau dari data SafeNet di Indonesia sendiri, hampir setiap hari ada threat atau ancaman seperti ini. Dan globally di 2024 sendiri, bisa mencapai lebih dari $1 triliun isu yang terjadi karena scam. Dan itu belum mencakup users yang tidak melakukan pengaduan terhadap misalnya scam atau phishing yang mereka alami gitu ya. Jadi sebenarnya impact-nya jauh lebih besar dari data yang dilaporkan gitu. Jadi it's global, Indonesia juga termasuk salah satunya. Dengan maraknya kasus penipuan digital termasuk phishing dan juga social engineering, menurut Anda di mana titik rawan yang paling sering dimanfaatkan oleh
pelaku kejahatan digital, dan mungkin study case dari data sendiri seperti Dana sendiri seperti apa? That's a very good questions ya, karena semua pemain termasuk Dana, kita do all the efforts untuk securing our systems, infrastruktur, aplikasi dan seterusnya. Tapi akhirnya kita sadar bahwa protecting the systems is one thing, terus kita juga lihat security threat terhadap systems masih selalu ada. Tapi yang justru lebih mudah di-compromise itu users, gitu, seperti yang Anda sampaikan tadi gitu ya, lewat social engineering, scams, and phishing. Karena untuk attack the systems, to build protection for the systems, somewhat mungkin lebih bisa di-manage. Tapi kalau yang di-compromise user, agak susah di-manage, karena itu got to do with the understanding dan literasi digital dari user itu sendiri. Jadi penipuan itu terjadi karena faktor emosional users, atau misalnya dia ditipu seolah-olah dapat hadiah atau dapat loan, atau seolah-olah dia dihubungi oleh customer service dari providernya gitu. Jadi user bisa bertindak di luar nalar gitu ya, dan users pun yang kita notice mereka itu belum paham apa yang mesti mereka jaga gitu ya. Jadi misalnya ada yang coba menipu, minta PIN, minta OTP. Masih banyak user yang dengan sukarela share credentials, confidential seperti ini. Jadi memang human error-nya cukup banyak. Gitu ya. Apakah pendekatan teknologi saya cukup Pak untuk melawan fraud? Atau diperlukan strategi lain, contohnya edukasi pengguna atau kolaborasi dengan pihak lain? Case-nya di Dana juga seperti apa? Ya, jadi dua-duanya harus dilakukan. Pendekatan secara teknologi itu bisa meminimalisir potensial social engineering dan threat semacam ini gitu ya. Misalnya kita meminimize using dari PIN ataupun OTP dan beralih ke sistem yang lebih canggih dan lebih secure, seperti misalnya face recognition ataupun penggunaan teknologi passkey dari standar FIDO yang user tidak perlu mengingat PIN atau OTP, tapi dia bisa di-verify dengan biometrik atau dengan device-nya, dengan login mekanisme yang lain gitu. Tapi itu satu hal. Untuk literasi user sendiri tetap harus dilakukan edukasi untuk tetap selalu meningkatkan digital literasi mereka. Jadi effort lewat pendidikan, lewat aplikasi, lewat social media channel dari Dana maupun player lain, dan juga kolaborasi antar player termasuk juga dengan pemerintah dan regulasi harus bersama-sama melakukan edukasi ke masyarakat supaya mereka lebih aware tentang social engineering, scam, phishing, dan yang semacamnya, sehingga mereka bisa membuat decisions yang lebih baik saat mereka sedang dicoba untuk ditipu.